warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo sahabat FDK, selamat datang di The Podcast, podcastnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kembali lagi bersama saya Cynthia yang akan menemani kalian semua selama 10 menit ke depan. Nah, di episode kali ini Cynthia ditemani oleh salah satu mahasiswa KKN di Korea, yakni ada Kak Kamil. Assalamualaikum Kak Kamil. Waalaikumsalam. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana puasanya, lancar? Pasti lancar dong. Gak boleh bolong-bolong kan? Iya, Alhamdulillah keren. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat Kak Kamil atas kehadirannya. Baik, kita langsung saja ya. Kita masuki pembahasan kita kali ini adalah seputar sharing session selama Kak Kamil KKN internasional di Korea. Gitu. Betul. Baik, apakah Kak Kamil pernah di posisi harus menjelaskan ke masyarakat Korea atau mungkin ke rekan kerjanya Kak Kamil tentang budaya Indonesia, kebiasaan di Indonesia, serta pola pikir negara Indonesia atau masyarakatnya di Indonesia begitu. Sebelumnya aku kasih perhatian dulu bahwasannya kami di sana KKN itu di pekerja migran Indonesia. Jadi kita berada di lingkup warga Indonesia sebenarnya. Tapi kalau omongin masalah pernah nggak sih menghadapi tantangan seperti itu? Nah, itu pernah. Bagaimana cara kita menjelaskan dan sebagainya, terutama kan kita ke sana itu banyak ceweknya ya, dan mereka sangat asing tentang apa itu namanya muslim, Ya. apalagi tentang hijab kan. Saat kita ke subway, saat kita naik subway nih mau ke kampus, ke subway gitu-gitu, habis itu ke halte, itu banyak banget yang ngeliatin nih, kenapa kamu pakai hijab, nggak panas ta? Itu common questions dari orang Korea sebenarnya. Tapi kita menjelaskan bahwasanya ini tuh berhubungan dengan religi kita atau spiritualitas kita, keagamaan kita. Jadi mereka bisa memahami sebenarnya kalau kita menjelaskan dengan baik. Tapi adanya ras itu biasanya orang-orang yang tua-tua sih yang nanya-nanya. Kalau anak-anak muda yang nggak care-care banget gitu sih. Oh gitu ya. Jadi di situ ada perbedaan untuk masyarakat Koreanya yang perempuan kan tidak berhijab. Kalau yang Indonesia kan berhijab begitu ya. Baik. Selanjutnya bagaimana respon lingkungan Kak Kamil atau masyarakat di Korea, mungkin teman rekannya Kak Kamil di Korea terhadap identitas Indonesia yang Kak Kamil bawa gitu. Sebenarnya kalau kita di Korea kan juga ikut kelas ya. Iya. Di sana bukan hanya KKN tapi juga ikut kelas. Ya. Saat berhadapan dengan orang Korea di kelas itu banyak sekali, ada satu nih pasti rasis teman-teman. Di Korea itu rasis itu ya very common kan. Kalau Iya. kita sebagai orang Muslim, orang Indonesia ke Korea menghadapi rasis itu biasa. Jadi kalau mereka sih pasti rasis ya. Terutama kami berada di Busan. Oh Iya di gitu. Busan. Jadi bukan kota-kota banget gitu loh. Iya, Jadi iya, mereka iya. masih ada rasisnya. Tapi saat kita ke Seoul itu mereka nggak terlalu rasis sih, mereka udah open minded tentang oh ya udah itu Muslim, ya udah hidupmu hidupku, hidupku sendiri gitu kan. Oh iya, lebih Mm-mm. enak kalau gitu ya Kak ya. Ah, ah. Selanjutnya Kak, apa tantangan terbesar Kak Kamil yang Kak Kamil rasakan selama KKN di Korea? Sebenarnya kalau dibilang tantangan sih nggak ada ya teman-teman. Tapi tantangan utama kita kalau kakek di Korea itu kan kita di sana disuruh jadi ustadz dan Oh ustazah. ya gitu Itu ya. fun fact-nya. Potongan seperti ini disuruh menjadi ustadz dan ustazah. Pasti Iya. itu tantangan berat banget sih. Itu Iya. tantangan proker pertama ya, kewajiban kita. Kalau tantangan yang lain pasti tantangan mental. Karena apa? Di sana itu banyak banget orang bilang bahwasanya Korea itu indah. Indah. Oh iya. Based on physically. Based on topography. Iya. Tapi kalau based on mentally bagi kita hidup di Korea itu enggak banget. Kalau dibilang Oh. kamu mau nggak nanti kuliah di Korea? Enggak. Karena apa? Oh. Di sana itu satu rasis. Mm-mm. Dua budaya mereka itu pali-pali. Oh Cepet-cepet. gitu. Iya Iya. ya. Dan kita kalau nggak cepet-cepet itu pasti udah kegeser sana, udah kegeser ke sini. Iya iya Berbeda iya. banget dengan budaya kita orang Indonesia yang Iya santai, iya kalem benar. gitu kan. Mm-mm. Nah, itu sih mungkin sedikit tantangan dan juga
struggle kita di sana sih Iya, sebenarnya. bener banget. Perbedaannya jauh banget ya, Kak. Mm-mm. Soalnya orang Korea emang kayak ceketan banget gitu loh. Betul. Kayak harus cepat-cepat gitu kan. Kalau Mm-mm. orang Indonesia ya pokoknya Santai dulu ya ya pokoknya kan. terlaksana gitu Iya. kan, bener. Oke, selanjutnya gini, Kak. Apa pelajaran yang Kakak ambil, pelajaran tentang toleransi mungkin Mm-mm. atau mungkin keberagamaan keberagaman yang ada di Korea atau yang selama Kakak rasakan selama KKN di Korea? Mm-mm. Pelajaran. Kalau masalah toleransi nih teman-teman, kan kita hidup di Indonesia itu sebagai Muslim kita menjadi mayoritas. Mm-mm. Saat kita hidup di negara minoritas orang Muslim kita menjadi minoritas itu kita baru merasakan nih, oh ternyata kita yang harus membuka hati seluas-luasnya. Jadi Oh saat kita di gitu. sini udah enak kan, Ha-ha. azan denger, habis itu kita sebagai mayoritas juga menang apapun itu tanggal merah pun kebanyakan Islam 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 gitu kan. Iya iya iya. Itu banyak banget. Tapi kalau di sana kita harus menghargai mereka. Oh Jadi kita gitu harus ya lebih ya. toleransi dengan mereka. Bukan kita yang ditoleransi, tapi kita harus mentoleransi mereka. Karena mereka pun gak seterbuka itu tentang Islam, terutama tentang kerudung, tentang cara kita berpakaian. Mereka berpakaian pasti mini-mini kan. Mm-mm. Kita sangat tertutup, itu sangat mencolok bagi mereka. Jadi kayak kalau mereka nanya ada rahasia datang kepada kita harus menjelaskan dengan pelan-pelan. Terkadang aku pernah nih di subway ya, di subway, aku Mm-mm. pernah dengan teman-teman itu kita nggak berisik, kita cuma bicara pelan-pelan aja gitu. Tapi mereka bilang, hey you are so annoying, can you, iya Oh gitu. gitu ya. Dibilang so annoying gitu. Itu sangat malu-maluin banget. Bayangin kita di subway nih banyak Ha-ha. orang, terus diteriakan, hey you are so annoying gitu. Terus habis itu kita malu kan, Iya gitu. iya Tapi iya. nggak apa-apa, kan itu kita harus toleransi. Oke nggak apa-apa, mereka nggak menerima kita sebagai muslim gitu loh. Jadi kita Mm-mm. harus tahu itu sih. Jadi kita harus lebih toleransi, harus lebih luas banget saat kita berada di negara minoritas muslim gitu. Berarti kita pelajaran itu kita harus belajar untuk toleransi, bukan Mm-mm. hanya kita ingin ditoleransi. Begitu kan, Kak ya? Mm-mm, Oh, betul. gitu ya. Baik. Oke, untuk yang terakhir nih, Kak. Pesan dan kesannya Kakak dan sekaligus tips and trick eh, dari Kak Kamil selama KKN di Korea. Begitu. Oke, kalau pesan saya sih buat teman-teman UINSA ya dan Ha-ha. juga FDK kalau mau daftar di KKN Korea, kalian harus tahu nih segmenting kalian nih, segmen kalian di mana nih. Mm-mm. Kalau kalian sebagai as a teacher, kalian daftar ke negara yang lain. Tapi kalau Oh, kalian punya kemampuan capability as a preacher dan ha-ha. as a imam, kalian boleh daftar. Oh gitu ya, Kak ya. Iya, karena yang dicari itu sebagai imam, sebagai penceramah. Iya, terutama sebagai preacher ya, sebagai penceramah. Karena kita di sana habis sholat ceramah, habis sholat ceramah, habis sholat ceramah. Jadi kebanyakan gitu. Kita harus tahu kapasitas kita. Kalau kita nggak mampu buat di situ, jangan daftar. Daftar yang lain, yang biasanya ngajar gitu sih. Mm-mm. Kalau untuk kesannya, kesannya enak-enak gak enak ya. Oh iya Pasti ya, ada plus minusnya. Kalau di sana benar-benar. enak, kalau dilihat di snapgram kan pasti wah banget nih Iya Korea. iya. Tapi saat kita di sana struggle banget. Kita di Indonesia nggak biasa jalan, di sana dituntut kemana-mana jalan. Oh Sampai sehari itu gitu. 25.000 step loh. Wow. 25.000 langkah. Jadi kita ke halte jalan, habis dari halte kita ke subway jalan lagi, habis dari subway kita ke kampus jalan. Jadi buat teman-teman kalau emang udah siap mental, siap fisik ke Korea dan siap capability-nya siap, silahkan daftar. Karena kita juga bukan hanya itu juga, tapi juga secara materi juga teman-teman. Karena ke Korea itu juga butuh biaya yang banyak. Kita harus bayar Mm-mm. visa juga, visa 2 juta. Iya. Habis itu biaya makan kita di sana, biaya transportasi kita 1 bulan aja itu kita habis 3 juta buat biaya transportasi Wow. lokalnya kita. Udah berapa? Udah 5 juta kan. Iya. Uang sakunya biasanya kita menyisihkan 6 juta lah. 7 juta 12 juta tuh. Udah jadi gimana ya? Take so money money. Berarti emang persiapannya juga sangat banyak sekali ya, Iya, Kak ya, buat ke betul. sana begitu. Dan di sana juga dipaksa buat hidup sehat ya, buat Mm-mm, jalan kaki terus bener. gitu. Mm-mm. Baik gitu ya, Kak. Ternyata tak terasa kita berbincang-bincang terlalu asik mungkin ya, Kak ya, untuk ceritanya selama Kakak KKN di Korea. Eh Ternyata sekarang sudah di penghujung acara, waktunya sudah habis gitu. Nah, sebelumnya dari pesannya Kak Kamil, kalau kalian memang mau KKN di Korea, kalian harus menyiapkan apa yang sudah Kak Kamil ucapkan tadi ya guys gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat Kak Kamil sudah menyempatkan waktu untuk berbagi
pengalaman untuk kita semua. Semoga puasanya berkah selalu dan tetap Amin. semangat ya Kak Iya, harus puasa. dong. Baik, tentunya juga buat Sobat FDK, tetap semangat ya puasanya. Dan jangan lupa tonton terus episode-episode The Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.